datang di Pradetoy. Nah, saya lagi ada di rumah teman saya guys, yang juga seneng Gundam sama model kit. Yuk guys, kita langsung aja nih. Jangan. Kita mulai aja ya. Yuk. Nah kok, kita tuh lagi mau ngebahas filosofi Gundam, apa ya? Oh, Nah, kok kenapa sih senang Gundam, kok tertarik sama Gundam teh kenapa? mungkin alasannya tuh klise kali ya. Mungkin dulu gua waktu kecil kan suka mainan Gundam gitu. Waktu itu nggak ada duit. Sama kok. Sama. Tipikal dulu itu ketika udah bisa ngasihin duit, nyobain. Jiwanya keluar. Dan keracunan ya udah itu. Iya, yang bikin kok keracunan Gundam kenapa kok? Mungkin gua Kan Gundam teh kan dirakit, susah, harus pakai alat, nggak bisa langsung jadi. Kan biasanya kalau kita beli Gundam teh, kalau orang beli mainan teh kok ya, kan langsung dimainin. Ini mah kan pas kita dibuka, waduh, ini semua begini. Harus pernah ngerasa gitu nggak kok? aku kebalik justru. Seneng rakitnya ya? Nah, aku seneng rakitnya karena kalau aku sih lebih amaze-nya sih karena gini kali ya. Ini produk mainan orang Jepang bikin kok bisa detail kayak gini tuh. Iya, iya. Amazing gitu, cara Iya. bikinnya. Oh, yang bikinnya jenius banget gitu. Nggak kepikiran. Nah, Orang lain semua bikinnya udah jadi, cuman mereka doang yang kasih ke kita, harus kamu rakit. betul. Terus Gitu. aku mikirnya tuh ini kok bisa presisi gini, itu kan beda 1 mm. Iya, betul. Ini kan canggih banget. Rapi gitu ya. Betul. Dulu kan aku juga suka Tamiya kan, Tamiya itu. Iya. Oh, Tamiya tuh seru kok. Nanti bisa kita bahas juga tuh Tamiya. Nah itu dari Tamiya gue seneng rakit gitu kan, jadi menikmati lah yang namanya rakit tuh, Iya. kayak bikin karya gitu. Jadi ketika Gundam juga oh ternyata Gundam itu bikinnya dirakit gini seru juga gitu. Dan yang lebih serunya lagi apa? Waktu saya juga dulu kok mikir pas udah ngerakit, ini kalau warnanya saya ganti bisa nggak? Itu saya belum ngerti kalau Gundam tuh bisa di custom dulu. Oh iya sama aku juga. Ternyata ada orang yang nge-custom, bisa diwarnain, bisa di senjatanya dirubah-rubah. Itu tuh jadi bikin walaupun Gundam teh ribet ya dirakit, tapi karena bisa di custom ngelekat kok ke sayanya. Jadi Koko tuh bikin Gundam untuk Koko sendiri, stylenya Koko sendiri, bener nggak? Bener. Jadi kayak sesuai kepribadian lu gitu. Iya, kan Gue banget loh gitu. kalau kita beli mainan ya udah, kalau desainnya gitu ya gitu, nggak bisa diapa-apain. Kalau Gundam kan Koko mau rubah apa juga bisa. Jadi tuh Asiknya tuh itu udah nih. tingkat levelnya udah naik, Ya, bisa di custom sendiri gitu. dan apa, dari Gundam itu tuh kita bisa ngajarin tentang hidup kok. Koko belajar apa kok dari Gundam? Sabar. Ya, segala sesuatu nggak bisa langsung jadi ya, Betul. ada Nikmatin prosesnya. gitu. Tapi kita nikmatin prosesnya tuh, kita nikmatin prosesnya sampai produknya jadi tuh apa ya, Puas ya kok wah pas udah jadi gitu ya. sesuatu yang kayak karya lah, punya karya. Ya kayak bikin prakarya kalau sekolah mah ya kok ya. Ada orang yang nggak sabaran bikinnya, makanya gue kadang-kadang suka heran ya, ada orang tuh udah beli Gundam nyuruh orang lain bikin gitu. Nah, justru Bahkan kebalik, kesenangannya di situ. Kan ada kan orang yang beli Gundam udah gitu nih rakitin lah, justru yang senangnya tuh pas lagi kita ngerakitnya tuh kan di situ gitu. justru. Makanya kadang-kadang aneh, tapi ya itu mah balik lagi ya, preferensi tiap orang beda-beda. Ya bukan berarti salah juga kalau senangnya gitu, ya nggak apa-apa. Nih kayak teman-teman kalau lihat nih, ini tuh bawo ya, dari Gundam Zeta apa dari Unicorn juga udah ada ya kayak bawo ya. Ada ya. Di Unicorn juga ada ya. Kalau teman-teman lihat awalnya nggak kayak gini guys, polos. Nah justru dengan kita custom, kita rakit sendiri, rasa justru jadi melekat ke kita ya kok ya. Betul. Jadi terikat, jadi kita tuh kayak memiliki si Gundam itu karena kita yang bikin. Keren sih, kayak RG, padahal HG. Ini HG loh guys, ini HG loh gitu. Tuh. Sekilas sudah kayak RG. Sekilas dari detailnya sama saya kan describing gitu, jadi lebih itu gitu. Nanti Koko juga tunjukin yang Koko tuh. Ya, ntar lain beli buku koleksi gua deh. Jadi kan kita dapat pelajaran hidup ya. Kalau hidup teh nggak bisa instan, segala sesuatunya ada proses gitu ya. Nah berikutnya pas Koko pertama kali ngerakit,
Gimana tuh kok? Terus Gundam apa kok? Gue pertama kali tuh ngerakit tuh ini loh malah MG. Oh, langsung MG kok? Langsung MG. Aku ingat pertama itu belinya juga bukan Bandai, masih bootleg. Masih bootleg. Dulu zaman Hongli gitu kok ya. Nah, Daban ya. aku pertama kali beli tuh mereknya Dragon Momoko. Yang bagus satu kok. Aku nggak tahu waktu itu bagus, tapi karena gue lihat bahannya memang bagus sih. Iya iya Nggak iya. tahu kenapa, mungkin packagingnya juga bagus, rapi. Aku suka Iya, gitu. nggak kayak mainan KW gitu kok ya. Tuh, udah ngerakit Dragon Momoko, baru nyobain yang Daban sama yang Hongli. Beda pisan kok ya. Waduh, kacau dah. Sakit tangan kalau Hongli. Ah, betul. Ya sakit tangan Sampai ya. kepalan gitu. Sampai sebelnya tuh pas ditempelin kok nggak nempel-nempel, kayak masih ngegap gitu kok. Daban masih oke lah, tapi masih keras juga sih. Iya, Daban oke, cuman keras. Tuh. Nah, ketika punya duit, beli yang MG, yang Nah, apa tuh kok? Bandai, waduh, itu enak banget, nikmatan duniawi. Tek gitu ya kok ya. Memang sih yang Apa kok? Gundam apa kok? belinya waktu itu tuh RX-8, sebentar, Freedom, Destiny kok. bukan di sini sebentar. Kan biasanya kalau orang beli Gundam kan Freedom, yang paling sering tuh Freedom. Nggak tahu kenapa. Yang Freedom tuh aku belinya PG justru waktu itu. Oh, kok malah beli PG? Jadi aku tuh Bandai itu belinya tuh kurang lebih tuh setahun sesudahnya. Oh. Nah, aku yang rakit tuh, bentar, aku takut ketukar nih. Nggak apa-apa kok. Saya mah kok pas pertama kali beli Gundam ya, belinya si Saku kok, Maka satu. yang hijau. Oh. Dan orang lain tuh kayak ngehujat semua, kok lo belinya yang jahat sih? Aneh. Gua mau beli Freedom, beli Buster, beli Blitz, beli RX-8, beli New Gundam. Ya. Ayo lu beli ini. Gak salah lu teh, kan jelek. Malah digituin saya kok. Mungkin sebagian orang mungkin milihnya tuh yang ini kali ya. Dari toko utama dulu yang bagus-bagus gitu. Iya. Baru milih penjahatnya. Iya betul. Tapi kadang-kadang tuh yang lucu tuh kadang-kadang penjahat tuh lebih keren kadang-kadang Gundamnya loh ya, bukan ininya. Tapi kan kalau kok nonton Transformer, yang keren-keren yang jahatnya kok, ya kan? Betul. Nah, saya mah dulu pas lagi zaman dulu banget, sampai waktu itu masuk komunitas Gundam juga dihina. Kenapa main Saku? Terus yang hijau lagi yang prajurit. Kenapa nggak sih ininya? Nggak tahu, saya senangnya yang kayak gitu. Kalau saya mah kok. Aku pertama kali suka tuh yang mata satu tuh Sinanju malah. Gimana itu keren? Sinanju ya. Sinanju. Zaku masih belum suka waktu itu. Emang sih sebetulnya Saku tuh modelnya aneh, dari mukanya juga nggak ada keren-kerennya. Cuman apa ya kok ya? Kalau saya ngelihat Saku teh, ya ini prajurit gitu, ini teh soldier teh begini. Kalau Gundam teh kok kan ada sayap-sayapan. Zaku yang paling keren tuh aku yang naksir tuh nih Thunderbolt. Cuman kan itu boxnya segede gaban tuh. Ya itu merakitnya juga. Waduh itu tong. Iya, barrel belakangnya. Nah itu keren. Propellennya tuh segede-gede gaban semua. Nah itu Zaku yang paling keren mungkin. Cuman gua nggak sempet beli sih. Saya mah justru Saku HG yang pakai sniper kok. Sniper. Justru senengnya yang simpel-simpel kayak gitu karena lebih, kalau buat saya lebih laki gitu kok. Kalau buat saya gitu. Kalau koko gimana? Aku sih masih sukanya tuh di waktu itu tuh Strike Freedom, udah gitu Exia. Exia juga keren sih. Exia juga bagus, simple tuh. Betul. Exia tuh gue suka tuh. Exia tuh kalau koko masih ngikutin ada yang Exia Command, tapi yang Desert Type, koko tahu nggak? Tapi bukan dari film si Gundamnya, yang Build Fighter kok. Oh, Build Fighter. Jadi itu Exia-nya kayak military gitu kok. Keren loh itu. Bentar. Aku tuh punya Exia pertama kali bikin ini. Benar-benar Exia. Tapi yang Dark Matter. Ya itu udah Build Fighter. Betul. Itu juga keren itu. Betul. Itu bagus itu. Itu yang hitam tuh. Dia pertama kali bikin. Nah. Itu keren tuh. Soalnya itu tuh Exia yang tanda kutip protagonis. Iya. Itu keren gitu. Iya. Daripada yang putih kan yang biru. Iya.
terus warnanya gelap ya kan. Iya, terus itu ada backpacknya juga bagus. Backpacknya tuh bisa lepas ya, bisa Betul. jadi kayak burung gitu ya. Betul, betul. Itu keren sih. Keren. Iya benar. Nah, kamu pernah ngerasa pas lagi ngerakit kayak mau nyerah kok? Nggak, saya nggak sanggup ini mah gitu. Pas ngerakit apa? So far sih kalau yang bandai enggak loh. Tapi Jadi aja ya kok bandai kalau mah. yang bandai mah gue nggak pernah. Ini kalau gue nyerahnya tuh ketika gue maksain bikin yang bootleg. Bootleg. Yang Hongli itu. Wah, Karena itu ada mah satu gue lempar, terus saking muak ya kok. udah nggak bisa ditempel, keras. Nggak rapi pas jadi juga ya. Iya, betul. Itu yang bikin gue nyerah tuh mungkin ngerakit bootleg sih. Cuman teman gue tuh ada yang suka ngerakit bootleg. Sabar banget. Ada yang ngerakit bootleg tapi sama dia custom dirapi-rapi jadi bagus. Ada yang gitu. Gue salut lah sebenarnya. Ya saya bilang, Gue sih nggak sesabar itu. Mungkin gue sabar tapi buat yang bootleg yang kualitasnya udah tahu jelek terus dibagus-bagusin teh nggak kuat tuh gue. ya. Jadi Daban masih oke lah. kalau daban rapih ya kok, cuman agak Bahannya keras masih, ya. Kalau daban teh. Oh iya pernah Hongli waktu itu aku paksain pecah dong. Iya. Oh udah dah buang. Jadi ujung-ujungnya mah bukan berarti bilang Hongli jelek ya. Kesini saya juga yang Hongli mungkin makin bagus. Ya, Cuman yang dulunya tuh nggak tahu kenapa kayak yang bikin perusahaan Hongli itu kayak nggak niat. Ya kayak nggak rapi gitu, tebal gitu. Hongli tuh maksimal gue beli tuh MG. Kalau yang HG mah wah kacau deh. Kagok ya kok. Daban masih oke. Daban Iya. masih oke, agak keras. Jadi ya kalau Nggak sakit teing ya kok kalau daban ya. Daban even keras tapi masih bisa tolerable lah. Ya Tapi kalau Hongli mah, waduh jangan HG deh, MG. kayaknya Hongli udah jadi juga kalau kita gerakin ngatleng, coplok, ya kok ya. Betul. Sebel. Tapi ya gimana, dulu kan ya kita uang terbatas gitu ya. Terus kita juga sayang beli yang mahal gitu kan. Gimana kalau nggak jadi gitu kan. Jadi apa ya, kalau yang saya lihat mah dari kita ngerakit Hongli, Dragon Momoko, Bandai teh, pelajaran hidupnya tuh sama kok. Masa nggak? Apa yang lu Filosofi Gundamnya tuh kita segala sesuatu tuh proses. ya. Dan kadang-kadang untuk bisa bikin yang sebagus ini nih, ya guys, tuh yang sebagus ini tuh nggak bikin sehari jadi. Pasti lama ini. Ini 6 bulan guys, bikinnya. 6 bulan. Kadang waktu itu pas lagi bikin juga udah teler kayak udahlah segini doang, udah itu doang kok. Saking capeknya gitu. Tapi salut sih. Bikin HG bisa sebagus ini 6 bulan. Dan mikir jadi nggak ya, bagus nggak ya, ya udahlah. Itu kan diuji kan jadi kayak udah jalan nih, udah setengah nih atau udah baru 10%, pengen bikin sampai bagus banget Ya. ya lu harus konsisten jadi. Dan kadang-kadang pas udah jadi kita tuh nggak nyangka bagus ya gitu, nggak nyangka gitu. Padahal saya nggak mikir bakal sebagus ini, biasa aja gitu, ternyata bisa sebagus ini gitu. Kalau ngeliat asli itu Pas prosesnya mah kok anjir hancur ini mah, rusak ini mah udahlah, ini miring ya, ini mah harus dicat lagi gitu kok kayak gitu. Jadi si Gundam tuh ngasih filosofi kita teh ya, pas lagi ada masalah jangan nyerah, iya, cari jalan, diapain kek, diulangin lagi gitu. ketika udah bosen atau capek bikin, kan 6 bulan tuh buat HG tuh luar biasa loh. HG loh, ini bukan MG setahun kan kok. Gue jujur aja bikin PG waktu itu pernah ya hampir sebulan lah, 3 minggu. Sebulan itu teh kok. Iya, untuk PG itu juga aku bikinnya lumayan straight build lah gitu. Iya. Soalnya kalau di awalnya tuh pengen sih dihalusin Ya di sanding gitu ya. Tapi takutnya teh, yakin kita teh suka ada rasa takutnya, aduh rusak nggak ya, aduh nanti gimana nggak, suka gitu nggak kok? Iya, apalagi kalau yang Bandai, aduh Bandai itu kayak harus bagus sempurna gitu bikinnya. Ya betul. Terus yang paling sebel tuh kelupaan satu, Iya, bongkar lagi, aku pernah tuh bikin PG satu tuh. kelupaan. Iya, itu PG pertama aku tuh Strike Freedom, Daban sih, bootleg. Tapi itu juga udah ngasih gua tuh happiness gitu. Bikin kita tuh jadi lupa waktu ya teh kalau Gundam. Ya. Kayak ada yang lain teh nggak penting. Kayak gua tuh kayak bikin gila ya. Tapi gua amazing sih.
sekian ratus part itu kan. Iya. Bikin di meja Satu-satu gitu ya. orang kok bisa bikin kayak gini kayak aslinya loh. Dan Real kita banget. tuh bisa, kita tuh dibuat seakan-akan kita tuh bener-bener ngebangun Gundam beneran. Ya itu tuh experience-nya tuh kayak duduk gue lagi bikin robot. Nah teman-teman harus ngerasain sendiri. Bener nggak? Awalnya gue mikir anjir mainan apa sih, cuma gitu-gitu doang. Tapi ternyata Cobain gitu pas doang. kita terjun ke dalamnya ya. Di satu sisi ini orang gue jenius banget, ini Iya, perusahaan iya. bikin kayak gini. Orang-orang yang bikin Gundam sama bikin Transformer itu bukan manusia kayaknya mah. Ya komputer sih. Alien kalau enggak manusia yang pinter banget gitu. Kalau enggak mungkin ya komputer, robot, Nah dari mungkin situ juga belajar sih kekuatan apa ya, pikiran. imajinasi mereka tuh luar biasa sih. Dia lipat-lipat kok. Betul. Dan yang gilanya Gundam juga ada yang bisa transformable, dilipat-lipat dan dirakit, gelo kok. Kepala pecah itu. Orang mikir gila cuma mainan. Tapi Cobain, pas cobain. dirakit, buset. Jadi setiap tahapnya guys ya, kita tuh dapat mind blowing. Anjir Iya, bisa betul. kayak gini. Biar ini detailnya kepikiran? sampai bisa ada pistonnya gerak gitu ya. Iya betul, bisa dilipat, Bisa dilipat. Oh ini bisa transform jadi gini. Nggak kebayang mainan itu teh. Gitu. detail banget gitu. Makanya kalau ada orang yang ngehina itu apaan mainan bocah, cobain. Cobain. Ya makanya kadang-kadang dulu gue juga mungkin gila cuman main Gundam mah cuman mainan anak doang, cuman gini. Cobain. Tapi begitu gue nyoba, Geblek ini mah. waduh gue keracunan dah. Bukan buat orang, bukan anak kecil. Iya. Ya. Terus nah kok yang untuk dari Koko sendiri nih, dari proses ngerakit mana yang benar-benar ngajarin hidup kok? Kalau buat Koko sendiri. Kalau lu apa? Kalau saya pas lagi ngerakit satu persatu di kepalanya jadi baru kepala, terus ngerakit tangannya. Dari kita ngelihat manual booknya juga kok kita udah belajar hidup Oh. gitu. Menurut saya jadi hidup teh nggak bisa instan. Buat mungkin generasi sekarang kan karena terbiasanya langsung cek jadi nggak kayak gitu. Main Gundam cobain, itu belajar hidup. Bisa tiba-tiba kita Gundamnya nggak jadi gagal, bisa juga jadi dan bagus dan nggak dan melebihi ekspektasi. Kalau aku sih mungkin belajarnya gini ya, kadang-kadang pelajarannya gini. Kita udah mulai something, coba selesaiin lah. Itu Iya. tantangannya kadang-kadang Betul selesaiin aja gitu. ya karena kemampuan kayak PG ya. Gue dulu mikir PG, wah gue kayaknya keren nih, gue bisa bikin PG ratusan. Gue yakin bisa dah. Pas gue buka runnernya ada ratusan. Anjir kok Sampai duluan nih. kita nggak, kalau teman-teman ngerakit PG atau MG lah, kalau usah jauh-jauh ke PG, pas buka juga ngeliat anjir. Banyak dong. Tapi ketika balik lagi ya, ketika kita coba nih bikin kepalanya dulu. Ya kita satu-satu cobain dulu aja, melangkah dulu aja, itu udah pelajaran hidup tuh. Udah gitu kita nikmatin. Ya Itu capeknya tuh ya memang capek sih. itu tapi khas, ada kepuasan tersendiri. ada rasa kepuasan tersendiri yang nggak pengen nyelesain. ya walaupun pas lihat lagi ini nggak ngerti gua anjir, mati ini mau pusing Iya, gitu. betul. Nah Gundam tuh filosofinya itu kalau Jadi, kata saya. mulai sesuatu walaupun itu tuh mungkin nggak nyaman atau susah atau capek, Ya tapi kalau kita konsisten, kita disiplin terus ya. Jadi konsisten. tuh, ketika kita udah jadi tuh Gundamnya pengennya gila ya, kerennya gue tuh bisa nyelesain kayak gini. Gue mikirnya udah setengah Iya. jalan tuh udah Ya mungkin ada di tengah jalan tuh gue udah enak gitu, udah capek. ya masih kakinya belum beres satu lagi anjir ya. Aduh. Kayak gitu kayak udah beres satu, Tapi istirahat, satu lagi belum gitu. tapi istirahat udah gitu besok mulai lagi. Ya Dan ketika itu udah selesai, itu filosofi hidup tuh, pelajaran hidup tuh, jangan nyerah. ketika udah selesai tuh kita bisa, oh ini nih hasil gua selama 3 minggu, gua tuh bisa konsisten bikin kayak gini gitu. Jadi teman-teman mungkin pas lagi ngerakitnya kan ya kayak mau hancur, kayak mau rusak gitu ya, ini jadi apa enggak. Tapi pas udah jadi guys, sama kayak kehidupan, Puas. sama kayak kesuksesan, jadinya tuh bisa ya seperti yang kita mau, bahkan melebihi ekspektasi gitu. Gundam tuh buat saya tuh kayak gitu, filosofinya tuh seperti itu gitu.
Nah, terus berikutnya nih kok, saya mau nanya, buat kepesan-pesannya Koko apa nih dari Koko? Pesan-pesan mungkin dari yang tadi filosofi kan, ketika lu mulai sesuatu mungkin itu tuh awalnya tuh susah atau nggak enak gitu, tapi kalau lu tahu itu tuh sesuatu yang patut lu perjuangin, coba disiplin aja ngelakuin itu semua. Konsisten, walaupun aja. mungkin ada bagian partnya yang nggak enak ya, susah gitu ya, terus aja jalan. Terus jalan, karena at the end tuh apa ya, kerja keras lu tuh nggak akan mengkhianati hasil. Iya, kalau kita sungguh-sungguh, walaupun mungkin kita kayak nggak yakin ini bagus nggak ya, pasti ada bagusnya aja gitu ya. Betul, at least lu selesaiin lah daripada nggak jadi sama sekali gitu. Ya. Ketika lu punya kemampuan atau determinasi buat ngerasain sesuatu tuh, at least misalkan jadi gitu, tapi hasilnya nggak jelek, tapi at least Ya, beres gitu. mungkin belum sesuai ekspektasi yang kita mau, kan kita bisa bikin lagi gitu. Aku juga Gundam ke-1 juga Betul. jelek, aduh, Yang saya mah hancur kok, rusak. tapi ketika bikin yang kedua, oh tahu yang Oh, satu tuh salahnya di mana. belajar dari kesalahan, berani gagal guys. Nah, Bener itu nggak? betul. Berani gagal. Kan kita tuh udah ajarin kalau sekolah dulu, kalau kita gagal atau ulangan jelek, ya kita bodoh. Iya. Justru kalau di realita, dengan kita sering gagal atau gagalnya makin cepet makin hebat kita tuh. Iya. Gitu. Nah, gagal tuh sebentar lagi tuh lu tahu banyak kegagalan. Dapat ilmu setiap kegagalan. Jadi teman-teman jangan nyerah. Proses seumur hidup sih. Nah oke guys, kira-kira segitu dulu guys ngobrolnya. Buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai, thank you, kalian luar biasa. Nah nanti guys, saya juga mau nunggu Pau nih di YouTube berikutnya ya. Kita mau bikin lagi di episode berikutnya guys. Stay tune. Teman-teman stay tune. Oke guys, see you soon. Yuk.